Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan petani porang di seluruh Nusantara. Semoga kita semua senantiasa sehat walafiat sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan kita dengan penuh semangat, yaitu merawat tanaman porang kita sehingga tanaman porang kita menjadi tanaman porang yang tumbuh subur, kawan. Sore ini kita berada di lahan untuk menunjukkan pertumbuhan tanaman porang saat ini ya. Kalau terlihat di kamera bahwa hampir semua tanaman porang sudah mulai tumbuh ya, mulai tumbuh daun. Dari atas ini sampai sana bawah itu sudah mulai tumbuh daun, kawan. Beberapa tanaman ya memang karena kita tanamnya itu bukan dari bibit yang seukuran sehingga ada yang nampak ini menjulang tinggi besar ya, kemudian ini ada yang cukup pendek, kawan. Nah, semuanya juga dipengaruhi dari tingkat besarnya batang, kawan. Kalau yang ini besarnya segini ya, itu lingkar yang pada bagian batang tengah sebesar itu. Nah, kemudian beberapa tanaman juga muncul tunas ganda. Tentunya disebabkan karena umbi yang kita tanam adalah umbi-umbi yang tidak utuh atau umbi yang bisa dikatakan awalnya rusak, sehingga potensi untuk tumbuhnya tunas ganda itu sangat tinggi, kawan. Oh, ada beberapa kawan bertanya kalau yang semacam ini bagaimana, dipisah atau bagaimana. Nah, kalau saya sendiri lebih suka untuk dibiarkan, kawan, karena ketika dua tunas itu dipisah ya, kemudian kita congkel, kemudian kita pisah, tentunya akan mengalami stres, kan, akarnya putus ya, kemudian dia harus menumbuhkan akar baru ya, itu mengakibatkan tanaman itu stres ya. Ketika stres tentunya dia butuh beberapa waktu untuk beradaptasi kembali, untuk menumbuhkan akar baru lagi agar akarnya itu bisa menyatu dengan tanah. Nah, oleh karenanya kita biarkan. Kemudian yang ini juga tumbuh tunas beberapa banyak, itu juga kita biarkan ya. Nah, ini dalam rangka kita sampaikan kepada kawan, terutama adalah petani porang pemula, yang mana ketika menemukan tunas-tunas ganda itu akan bertanya, kira-kira tunas itu mau dibiarkan ya atau dipisah. Nah, kalau saran saya dibiarkan saja, kawan ya. Nanti seandainya tumbuh tanaman porang dua pun tidak masalah, nanti umbinya akan terpisah ya, umbinya akan terpisah. Nah, beberapa tanaman ada yang sudah seukuran ini ya, ini adalah sisa tanaman tahun lalu yang tidak terambil ya, ini besar. Nah, kemudian yang lainnya ini juga katak-katak kecil ataupun umbi-umbi kecil. Ketika kecangkul itu kadang-kala kan dia ada bagian umbi itu kecil ya, kecil, sisa cangkul itu kecil. Nah, ketika tumbuh ya dia bisa sebesar ini, kawan ya. Kemudian ada pula yang itu sudah tumbuh tunas susulan kedua ya, sudah tumbuh tunas susulan kedua. Kalau yang ini baru tumbuh ya, ini juga baru tumbuh tunas, itu tumbuh tunas ya, tunasnya pun lumayan besar ya. Nah, ini banyak ya, banyak tanaman kita yang tumbuh tunas ganda itu banyak. Nah, ini juga tumbuh tunas ganda, ini ya juga tumbuh tunas ganda. Yang satu sudah tambah hijau ya, kataknya sudah mulai keluar. Kemudian yang baru itu juga masih kuncup ya, mulai mau mekar daun. Kemudian yang ini baru muncul ke permukaan. Nah, ini juga tumbuh tunas ganda. Bahkan ada satu umbi itu tumbuh tunas yaitu 6 biji, kawan ya, 6 biji. Kalau ini 2, ada nanti yang 6, nanti kita cari. Pernah saya lihat itu tumbuhnya adalah 6 tunas sekaligus, itu ada di bawah sana. Nanti kita coba tengok apakah ketemu atau tidak. Nah, dalam proses perawatannya ya, itu kalau kita
Nah ini tumbuh tunas ganda juga dua, dia sudah tumbuh daunnya agak menguning. Tumbuhnya itu kemarin masih sinar mataharinya masih terlalu tinggi sehingga potensi daun agak kuning itu iya. Nah ini adalah umbi-umbi porang yang sudah mekar sempurna. Tingginya kurang lebih seukuran saya kawan ya, seukuran dagu saya ini, seukuran dagu ya. Daunnya kalau tanaman porang di lahan terbuka dia daunnya lebih tebal, kemudian ketika dia sudah mekar pun potensi untuk tumbuhnya batang itu tidak terlalu tinggi ya, tidak terlalu tinggi. Beda dengan berada di bawah naungan, itu tanamannya lebih cenderung tinggi kawan. Nah kalau yang ini sudah hampir merata ke sana, kita tanamnya pun rapat. Kalau kita lihat dari bawah ya, rapat. Ada yang baru tunas, ada yang sudah tumbuh daun. Nah ini daunnya pun nampak tebal ya. Ini menandakan bahwa tanaman porang kita sehat itu dapat dilihat dari daun kawan ya. Kalau daunnya itu mekar sempurna ya, tidak menggulung, warnanya hijau ya, hijau semacam ini menandakan tanaman porang kita sehat ya. Tanamannya pun pendek kawan ya, pendek tapi kokoh ya, kokoh. Nah ini sudah mulai tumbuh katak juga, walaupun sebagian masih tumbuh tunas, tidak apa-apa ya, nanti yang lainnya bisa menyusul. Gulma pun sudah mulai bermunculan kembali, walaupun kemarin sebelum tanaman ini tumbuh berarti kita semprot dua kali ya, 2 kali di lahan ini menggunakan herbisida, sehingga ada beberapa lahan yang sampai sekarang ini belum disiangi, itu pun masih tampak bersih ya, karena memang dulu kita semprot menggunakan herbisida. Ini kalau yang sebelah sini ke sana itu hampir semuanya sudah tumbuh daun mekar sempurna. Kalau yang bawah itu katak-katak mini sehingga nampak seolah-olah kosong, tak ada tanamannya. Kalau yang ini kita tanam dengan metode jarang kawan. Artinya dalam satu bedeng itu hanya diisi 2 baris. Kalau yang ini nampak apa ya, nampak tidak begitu isi banyak lebat, karena satu bedengnya hanya diisi 2 baris dibandingkan dengan yang atas. Yang atas itu ada yang 3 baris, ada yang 4 baris, ada yang 5 baris. Kalau yang ini karena kemarin dipilih yaitu dari umbi-umbi ukuran yang cukup besar ini. Nah kemudian kita cari mana yang kemarin tumbuh, ada 6. Kalau yang ini tumbuh bunga, tapi batangnya belum terlalu tinggi. Ini kita potong saja karena tidak bawa ya, ini bunga. Nah kita potong seperti ini nanti biar tumbuh daun. Kalau yang ini dari umbi kecil-kecil atau umbi yang kemarin terbelah. Kalau yang ini ditanami katak mini kawan ya, tetapi gulmanya yang lebatnya luar biasa ya. Ini sebelah sini ya, gulma bisa dikatakan sedikit kosong ya, karena pernah kita semprot herbisida ya, pas fungsi bagus. Kalau yang sini sebenarnya sudah semprot pula, tapi pertumbuhan dari gulma masih tetap luar biasa. Nah ini yang tadi saya bilang satu umbi ya, satu umbi tumbuhnya 6 kawan ya, satu umbi tumbuhnya 6. Ini kalau kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ada 6 umbi dalam ada 6 tunas dalam satu umbi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini adalah satu umbi kawan ya, satu umbi. Tetapi dia langsung tumbuh 6 tunas karena umbi tersebut umbi rusak ya, umbinya umbi rusak. Barangkali ketika pas olah lahan, karena dia adalah sisa dari tanaman musim lalu, kemudian kecacah kultivator ya, jadinya seperti ini. Ya tetap kita biarkan, tidak kita pisah kawan, tidak kita pisah. Kemudian kalau yang bawah sini, ini katak-katak mini, gulmanya belum tumbuh ya, gulmanya belum tumbuh karena kita semprot menggunakan herbisida, ini belum tumbuh ya, gulmanya masih bisa dikatakan bersih, kita semprot menggunakan herbisida. Nah ini
katak-kataknya tanamannya kecil sekali ya, katak kurang lebih isi 1.500-an ini ya, katak isi 1.500 biji per kilogramnya. Kalau yang ini tanaman besar, ini adalah sisa dari panen musim lalu yang tidak terambil, jadinya tanamannya kokoh gede gitu. Ini kalau tanaman yang musim lalu tidak kita panen pun akan berbentuk seperti itu, akan sama bentuknya seperti itu, besar-besar. Itu besar batangnya kurang lebih satu lengan orang dewasa kawan ya. Ini batangnya kawan. Kalau kita pegang satu lingkar satu cakupan tangan itu tidak sampai ketemu ya. Antar jari itu tidak ketemu karena saking besarnya. Ya. Ini adalah tanaman sisa dari tanaman musim lalu yang ketika kita panen tidak terambil ya, sehingga dia berbeda sendiri. Padahal di lahan ini kita tanami dengan menggunakan katak mini, tapi dia tumbuhnya agak besar ya. Kalau ini ada yang porang hitam ya, ada yang porang hitam. 1, 2 atau beberapa memang ada yang tumbuh hitam kawan. Karena musim lalu itu tidak kita pisah ya. Nah ini kawan, ini kalau kita bongkar adalah akan nampak jamur dari kohe sapi. Karena kemarin sudah kita sampaikan bahwa kita dalam proses penanaman di lahan ini dan lahan yang atas itu tidak menggunakan media kohe difermentasi terlebih dahulu, tidak, sehingga kohe yang masih mentah ini ya tumbuh jamur semacam ini adalah jamur kohe sapinya. Nah itu banyak, ini juga ada jamur kohe sapi. Satu pojok ini yang bisa dikatakan musim lalu tertinggal, barangkali ini masih hampir rata. Hampir rata itu bisa dikatakan tahun lalu ini tidak kepanen kawan ya, tidak kepanen. Ini batangnya ya. Ini adalah tanaman satu musim dan dia mau tumbuh musim kedua, dia batangnya segini besar ya, segini besar. Artinya ketika kita tanaman yang satu musim kemarin tidak kita panen ya, kurang lebih batangnya besarnya seginian ya, batangnya besar segini. Nah itu mau tumbuh, itu juga mau tumbuh, itu sudah tumbuh. Ini satu pojok itu tidak kepanen kawan ya. Ini adalah tanamannya segini. Nah ini kalau tanaman 2 musim ya bentuknya hampir segini, besarnya segini. Ini adalah tanaman yang berasal itu dari katak kawan ya. Awalnya dulu dari katak, dia tumbuh ini musim kedua ya, besarnya segitu. Ini juga ada porang hitam ya, porang hitamnya. Saat ini belum kita lakukan pemupukan susulan, padahal biasanya kita pupuk susulan itu adalah menjelang tumbuhnya tunas susulan ya. Karena di lahan ini bibitnya itu tidak merata, ada pula yang baru mekar, ada pula yang baru tunas, sehingga kita tunda dulu untuk pemupukan susulannya. Kira-kira kalau sudah tumbuh daun merata semua, baru kita pupuk susulan, baik tanaman kecil maupun tanaman yang gede. Nanti kita pupuk susulannya rata sama. Nah ini baru tumbuh ya, tunasnya, batangnya sebesar ini kawan. Ini juga tumbuh 2 ya, tumbuh 2. Ini juga ada sampingnya kecil-kecil, ada juga, berarti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 juga. Kemudian ini ada banyak juga ini kawan. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 pula ini ya, 6 seperti yang ada di bawah tadi ya, 6. Tapi kita biarkan ya. Demikian dulu kawan ya, video kali ini adalah tampilan dari tanaman porang kita, tanaman yang tumbuh tunas lebih dari 1 kita biarkan. Nah itu nanti monggo kawan-kawan yang memiliki pengalaman yang sama, artinya tumbuh tunas lebih dari 1, mau dipisah atau mau dibiarkan, itu adalah selera sendiri-sendiri. Kalau saya pribadi, saya biarkan kawan ya, saya biarkan. Karena ketika kita pisah ya tentunya dia akan stres ya, sehingga
kita memutuskan untuk dibiarkan saja biar tumbuh berbarengan. Baru nanti kita panen bareng, kira-kira nanti umbinya jadinya seperti apa. Nanti kita akan tampilkan pada waktu panen. Selamat sore, selamat kembali ke rumah. Salam sukses dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.